Hai, aku Agrifenda Nursolihah, mahasiswi informatika di Universitas 11 April semester 2 dengan NIM 2306601211164 di kelas A. Dan di sini aku akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang komputer. Dan di sini akan kita bahas adalah perkembangan evolusi komputer, CPU dan sistem interkoneksi bus, memori komputer, aritmatika komputer, set instruksi, dan yang terakhir, studi kasus. Yang pertama kita akan membahas evolusi komputer. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan komputer generasi pertama di dunia. Tujuan dirancangnya komputer ini yaitu untuk menghitung tembakan artileri Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Teknologi yang digunakan adalah tabung vakum, yaitu tabung hampa udara untuk mengendalikan aliran listrik. Adapun mereka, Charles Babbage, Ada Lovelace, Conrad Zuse, John Presper Eckert, John W. Mauchly, Alan Turing, and Howard Aiken, yaitu sekelompok individu yang berkontribusi dalam pengembangan awal komputer. Karakteristik dari komputer ini yaitu besar, membutuhkan banyak daya listrik, dan sangat panas. Nah, adapun komputer generasi kedua seperti digambar, itu menggunakan teknologi transistor. Untuk komputer generasi ketiga itu menggunakan teknologi sirkuit terpadu atau integrated circuit. Juga komputer generasi keempat itu menggunakan teknologi mikroprosesor, dan generasi kelima hingga sekarang itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk materi selanjutnya ada CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama atau otak dari sistem komputer. CPU berevolusi dari yang besar dan lambat menjadi kecil dan lebih cepat. Fungsi utamanya yaitu untuk menjalankan perintah dari software, juga mengontrol operasi komponen-komponen lainnya. Dan selanjutnya ada sistem interkoneksi bus, yaitu yang menghubungkan CPU dengan komponen lainnya. Seperti digambar, struktur bus itu seperti itu, dan ada 3 jenis bus. Yang pertama ada bus data, yaitu untuk mentransfer data. Yang kedua bus alamat, yaitu untuk menentukan alamat data. Dan yang ketiga bus kontrol, untuk mengelola sinyal kontrol. Materi selanjutnya adalah memori komputer. Memori komputer terbagi menjadi 3 jenis memori. Yang pertama ada memori utama seperti RAM dan ROM untuk penyimpanan sementara dan permanen dengan cepat. Dan yang kedua ada memori sekunder seperti hard disk dan SSD untuk penyimpanan jangka panjang. Dan yang terakhir ada memori tertier seperti tape drive, digunakan untuk backup dan arsip data jangka panjang. Untuk materi selanjutnya ada aritmatika komputer. Aritmatika komputer berkaitan dengan operasi matematika yang dilakukan oleh CPU. Operasi dasar meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. CPU menggunakan unit aritmatika dan logika atau ALU. Logika ALU juga menangani operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Untuk materi selanjutnya yaitu set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah yang dapat dieksekusi oleh CPU, mengendalikan semua operasi yang dilakukan oleh komputer, mencakup logika aritmatika, logika, transfer data, kontrol aliran, dan input atau output. Untuk selanjutnya itu contoh studi kasus. Sebuah rumah sakit menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola data pasien, jadwal dokter, inventaris medis, dan proses penagihan. Dan sistem ini memerlukan komputer dengan kemampuan pemrosesan data yang handal dan cepat. Untuk solusi yang didapat, yang pertama menggunakan komputer generasi keempat atau kelima agar dapat menangani data yang besar dan kompleks. Yang kedua, komputer dilengkapi dengan CPU multicore modern yang memerlukan pemrosesan data secara real time. Yang ketiga, dibutuhkan RAM yang berkapasitas besar untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan cepat. Operasi aritmatika dan logika diperlukan untuk pemrosesan data seperti perhitungan tagihan dan analisis data medis. Dan yang terakhir menggunakan set instruksi yang efisien. Untuk implementasinya, yang pertama mengolah data pasien. CPU memproses data dan RAM menyimpan data sementara selama pengolahan. Yang kedua, aplikasi mengelola jadwal staf dan dokter. Yang ketiga, sistem mengelola inventaris medis seperti obat-obatan dan peralatan medis.
Dan yang terakhir, sistem mengelola proses perhitungan biaya layanan medis. At the end, mohon maaf bila ada kesalahan, and thanks for watching.